pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, any question about this? Kalau ada yang mau Berdoa cukup? Oke, baik. Kita mulai ya. Mister akan share screen. Ini emang ini soal Kelihatan nggak? Jadi sebenarnya basicnya ada Apakah bisa terlihat PPT Mister? Kelihatan. Kelihatan ya, sip. Nah, OSK dinamika gerak lurus. Jadi ini materi dinamika gerak lurus. Kita lihat dulu ya. Salah satu persoalan OSK yang dinamika gerak lurus itu kayak gimana sih? Nah, ini soalnya. Dibaca dulu aja, nggak perlu dikerjain. Nanti ngerjainnya, dibaca dulu aja. Silakan dibaca dulu. for your next activity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibaca? Nah, sekarang ini. Coba Aziz, deskripsikan gerak kedua benda di atas. Bisa langsung voice aja ya. Yang lain juga silakan dipikirkan gerakannya itu kayak gimana sih? Gimana sih gerakannya sih? Deskripsikan sih. Cek, halo Aziz. Oke, sepertinya gangguan suara nih Aziz nih. Alfa gimana Alfa? Gerak kedua benda nih gimana? Kalau berdasarkan apa yang sudah kamu baca? Yang di bidang miring itu kan, Sir? Gimana kalau kan itu dua benda. Yang pertama tuh ada blok. Yang blok itu turun terus menggelinding ke bawah terus di bidang miring, sama yang kalau yang bulat itu mencoba menghentikan, jadi dia diam kayaknya. Oke, itu versi Alfa ya. Kalau versi Tiara gimana Tiara? Sama kayak ke Alfa, Sir. Kalau pakai bahasamu sendiri dong, coba ya diulangi. Jadi ada kayak lingkaran gitu, Sir. Terus dia tuh kayak menggelinding turun ke bawah. Lingkarannya menggelinding turun ke bawah, terus? Iya, terus kayak ditahan sama satu balok gitu. Oke, baloknya ikut ke bawah atau tetap diam aja? Tetap diam deh kayaknya, Sir. Oh, tetap diam. Berarti itu yang menahan tuh dia pakai apa tuh? Tali ya? Iya. Pakai tali. Nah, kalau yang logika ya pakai tali ya, anggap aja talinya tuh nggak bisa melar. Kan tali rafia itu kan nggak bisa melar tuh. Kalau yang lingkaran itu menggelinding ke bawah, berarti otomatis baloknya ikut gerak atau enggak? Ikut gerak, Sir. Nah, ikut gerak. Oke, jadi yang benar adalah yang balok ini menghambat menggelindingnya si silinder atau lingkaran ini ya. Tapi dia juga ikut ke bawah. Tapi memang menghambat. Jadi nggak diam aja, ikut ke bawah tetap. Oke, thank you Tiara Alfa. Kemudian
Yes. Di sini ada kata-kata tanpa slip. Artinya apa ya tanpa slip itu? Slip itu apa sih kalau kalian dengar kata slip? Bebas nih, Alfa atau Tiara? Ada yang mau Ge- jawab? Gesekannya enggak, Sir? Ya, kalau slip, dia artinya licin ya. Slip itu licin. Kalau tanpa slip berarti kasar, ada gesekannya. Atau kalau dalam hal ini, nanti ada persamaan otomatisnya, cuman nanti kita bahasnya nggak sekarang. Mengenalkan aja, oh tanpa slip ini ada konsepnya. Gitu. Nah, sekarang nomor 3. Berdasarkan yang sudah kalian baca, kecepatan benda seiring benda bergerak. Kan tadi gerakannya turun tuh, semakin turun kecepatannya semakin apa? Cepat, Sir. Makin cepat. Makin cepat. Oke. Kenapa kalian berpikir makin cepat? Karena gravitasinya. Gravitasi, make sense? Alpha? Karena dia bidang miring, jadi Oh, oke, jadi otomatis ke bawah. makin cepat ya ke bawah itu ya. Iya, Tapi kalau kasus sama ini, gravitasi juga. tapi kasus ini agak beda nih. Coba kita baca ya di kalimat pertama. Dia bergerak menggelinding tanpa selip, menuruni bidang miring dengan kecepatan V0. Seseorang ingin menghentikan silinder tersebut dengan memberikan beban. Kira-kira beban ini yang mana nih beban nih? Yang dimaksud beban sama soal ini? Balok itu Balok. Seseorang ingin menghentikan, berarti harusnya gerakannya makin cepat atau makin lambat? melambat sih. Nah, makin lambat berarti ini gerakannya makin lambat. Nah, gitu ya. Jadi berdasarkan fakta atau teks yang di sini ingin menghentikan. Kalau nggak ada baloknya, nah dia benar makin cepat terus kalau nggak ada baloknya. Tapi karena ada balok, ya makin lambat. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian ingin mengerjakan soal ini, kira-kira konsep-konsep apa yang terpikir oleh kalian di fisika? Sudah kalian pelajari. Tadi udah disebutin sih gravitasi. Nah, apalagi tuh soal itu? Gaya gesek, Gaya gesek, benar. Terus apa lagi? Kecepatan, Sir. Oke, benar. Gaya gesek, terus gravitasi, ya. Gravitasi, kecepatan. Oke, terus apa lagi? Sudut-sudut itu berarti apa? Sudut-sudut, ada sudut-sudutnya. Sin cos tan ya, atau trigonometri. Ini perlu nih, jelas. Tiara udah belajar trigonometri di fisika di kelas? Iya, Sir, ada. Ada ya? Oke. Nah, namun di sini Mister akan menggunakan bahasa yang lain yang kita bahas. Yang gravitasi, gaya gesek, ini gesek ya. Dan lain-lain Mister namakan gaya. Kemudian yang menggelinding tadi, dia rotasi, ada yang namanya torsi, materi kelas 11. Kemudian menggelinding ada lagi gerak menggelinding. Kemudian yang bagian kecepatan, kemudian percepatan, jarak, waktu, Mister namanya di sini GLBB. Nah, untuk hari ini kita akan membahas dua dulu, GLBB sama gaya. Baru nanti mungkin pertemuan berikutnya kita bahas torsi sama gerak menggelinding, gitu ya. Masih dengan soal ini. Jadi tujuan goal kita adalah kalian bisa mengerjakan soal ini dengan pemahaman yang penuh. Kita mulai saja dengan GLBB ya. Nah, ini Mister punya teks di sini adalah kasus GLBB. Tidak perlu dikerjakan dulu. Kalian coba identifikasi dulu besaran apa saja yang diketahui pada soal. kecepatan. Besaran itu yang mana? Ya benar, kecepatan. Berapa kecepatannya? Kecepatan simbolnya apa biasanya kalian nyimbolinnya? V.
Oke. V ya. Tapi kalau di GLBB itu V-nya ada dua nih. V0 sama VT. V0-nya di sini berapa V0? 10. 10. VT-nya? Silakan dibaca ya. Nah. V0-nya 10, apalagi selain V, selain kecepatan, apalagi besaran-besarannya yang kalian bisa lihat di sini. Ada perlambatan juga. Perlambatan, simbolnya apa perlambatan? A. Oke. Berapa A-nya? Min 0,5. Min 0,5. Kenapa minus, Sis? Karena perlambatan. Karena perlambatan. Sip. Ini ya. Terus habis itu ada apa lagi nih? VT, bisa tahu nggak kita VT? Kecepatan akhir. 0. Kecepatan awal. Dari mana sih 0 sih? Karena ujung-ujungnya berhenti ya. Oh iya, ini ada kata-kata berhenti ya, maka dia 0. Selain V0, VTA harusnya ada besaran apa lagi ya di sini? Jarak. Jarak. S ya. Tahu nggak kita di sini jaraknya berapa? Belum. Belum tahu. Apalagi selain jarak? Satu lagi. Waktu, Sir. Waktu ya, exactly. T. Udah tahu belum nih waktunya berapa lama? Belum, Sir. Belum. Kalau tanya ya. Nah, sekarang kalau misal soalnya ini nih. Ups, ini harus terpindah dulu. Coba identifikasi V0, VT, A, T, sama S-nya. Kalau yang belum tahu berarti tanda tanya gitu aja. Silahkan dibaca dulu. Oke, V0. V0 berapa V0? 20. 20. VT? 0. 0. A? Min 0,25. Minus 0,25. T? Tanda tanya. Tanda tanya, nggak tahu ya. S-nya? Sama. Nggak tahu gitu. Nah, sekarang rumus apa yang menghubungkan besaran-besaran ini yang di GLBB? Nah, ini saya langsung kasih ya, sambil kalian mereview ya kalian silakan. Mungkin bisa dicatat dulu biar enak kita. Jadi VT, V0, T, V0 T setengah T kuadrat, PT kuadrat, V0 kuadrat, plus S. Ada 3 rumus ya. Silakan bisa dicatat dulu. Sambil review, walaupun kalian di kelas 10 ya, di awal-awal sudah mempelajari itu. Sudah dicatat? Sudah, Sir. Oke. Sekarang exercise dulu ya. Nah, coba kerjakan 3 soal ini di buku catatan kalian dengan menggunakan rumus-rumus tadi ya. Kemudian kirimkan jawaban kalian dalam bentuk foto ke grup tim Vistro ya. Tiara juga udah sertakan. Silakan dikerjakan. Mister kasih timer ini ya. 10 menit ya.
Kalau ada pertanyaan atau istilah yang kalian membuat bingung, silakan tanyakan.
Gimana? Halo, cek 1 2. Suara Mister kedengeran nggak? Kedengaran, Sir. Gimana udah sampai nomor berapa nih? Oh, Tiara udah ngirim ya. Sip, yang lain ditunggu ya. Mister cek langsung. Sir, itu saya nanya. Gimana? Saya nanya, soalnya saya masih awam yang pindah-pindah ruas gitu, Sir. Oh, oke. Ini yang nomor berapa ini, Ti? Yang kamu kirim ke Mister? Nomor 1, Sir. Nomor 1 ya. Ya. Oke. Nah, nanti kita bahas ya. Kita bahas perpindahan ruasnya kayak gimana. Oh, ini Aziz nih. Oke, gile Aziz. Langsung. Nomor 1. Oke, bagus. Benar, Aziz. Oke. Aziz benar, nomor 1 sampai 3. Alfa, mana nih Alfa nih? Saya nomor 3 lagi, cuman saya ngirim aja dulu yang 1 dan 2. Ah, boleh. Berarti kita bahas ya. Oke. Oke, good. Alpha, sip. Terus. Nah, Alpha coba cek lagi nomor 2. VT-nya apakah 0? Cek dulu ya. Apakah VT-nya 0? Nomor 2. Oke, kita bahas dulu nomor 1. Nomor 1 kan rumusnya ada 2 ya. Kalau mau mencari waktu, ya ini tentukan berapa lama mobil ya, waktu ya. Kita pakai yang VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, kalau kalian memiliki V0-nya kan 0 nih, udah 0. V0-nya 15. A-nya karena perlambatan minus 0,5 kali T gitu ya. Nah, ini kalau Tiara tadi ada bermasalah di operasi matematisnya ya. Kalau udah sampai sini udah bener kok. Operasi matematisnya aja. Nah, ini Mister bahas saja 0, 15 plus dikali minus, berarti dapatnya minus gitu ya. Nah, kayak gini. Kalau udah kayak gini gimana nih? Nah, kita pindah ruas, gimana pindah ruasnya? Kalau ada pengurangan atau penjumlahan, pindah ruasnya adalah ya dipindah aja gitu. Kayak misal contohnya nih, pindah ruasnya boleh nih yang 15 atau yang 0,5 T yang dipindah. Yang jelas kita kan pengennya ada T sama dengan kan. Misal dipindahnya yang 0,5 T. 0,5 T diubah ke kiri sekarang. 0,5 T. Awalnya tandanya minus nih, berarti setelah dipindah jadi plus dia. Nah, kayak gini. Jadi nggak ada minusnya lagi ya, 0,5 T ya. 15-nya tetap di tempat. Nah, kayak gini. T-nya sama dengan 15 per 0,5. Gini ya, jadi 30 sekon. Jangan lupa satuannya. Ini Tiara, pindah ruasnya.
Ada pertanyaan tentang perpindahan ruas, Tiara? Nah, coba Tiara dihitung nilai T-nya kalau bentuknya kayak gini, T. Coba T-nya berapa? Silakan T, dihitung T. Kalau yang Aziz sama Aufa nggak ada masalah ya ini ya. Nomor 1 clear. Nomor 2, Aufa diteliti lagi VT-nya. Nomor 2 itu Vita itu kan kecepatan akhir kan? Itu bukan 0 ya? Coba dilihat di soalnya. Tergantung soalnya kecepatan akhirnya mau berapa dia. 20, Sir. Yang T-nya 20 ya, Tiara ya. Sip, bagus. Itu yang nomor berapa? Enggak, ini soal buat Tiara aja yang di atas. Yeah. Kalau yang VT buat kamu mau ke VT berapa nih kalau dari soal nomor 2 nih? Kalau Pindah-pindah rumah sudah. Vita-nya Aji sih 5, cuman nggak tahu itu. Itu Nah, gimana itu. sih? Ziz, dari mana Ziz 5 Ziz? Setengah kali kecepatan. Nah, ini dari 20 kata-kata ini. bagi setengah. Setengah kali kecepatan semula. Ada Tentukan kata-kata di waktu. situ. Oke, dapat ya dari situ ya. Oh, itu udah diketahuin Kak Vita-nya? Iya, udah diketahui. Kebetulan udah diketahui. Oke. Nanti kalau yang belum diketahui juga nggak apa-apa. Oke, berarti kalau ini persamaannya gimana nih? Kita tungguin dulu. V0-nya 10, VT-nya 5 berarti ya, karena setengah kali kecepatan semula. Kemudian A-nya adalah minus 0,5 karena perlambatan. T-nya kita nggak tahu, S-nya kita nggak tahu. Kalau kita susun 3 persamaan tadi, jadinya kayak gini. Boleh sih, bisa milih sih percepatannya sih. Percepatannya, rumusnya bisa milih sih. Mau milih yang mana, tapi ini kita tuliskan semua ya. Jadi kalau yang VT sama dengan bla 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 itu V0 plus AT, maka VT-nya kita masukkan ini 5, ini 10, ini plus minus 0,5T. Tapi kalau yang rumusnya adalah S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat, nih kita hitungnya S-nya kita nggak tahu, V0-nya adalah 10, T-nya kita nggak tahu juga, plus setengah A-nya dimasukin minus. Nah, gini, T-nya kita nggak tahu, tulis aja T. Kemudian yang ketiga adalah yang ini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. VT-nya kita tahu 5 kuadrat, V0-nya kita tahu 10 kuadrat, plus 2, A-nya kita tahu minus 0,5, S-nya kita nggak tahu. Nah, yang tadi punya Aziz itu udah benar, tapi coba silakan Tiara sama Aufa dicari ya, T-nya berapa, S-nya berapa. Yang nomor 2, sebagai ini aja, latihan. Yang nomor 3 sih yang baru saya kirim. Oke, nomor 3 Mister cek dulu ya. Tiara kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ya Tiara ya. Yes, Sir. Oke, bagus Alfa nomor 3. Silakan dihitung dulu dari persamaan-persamaan itu. Nah, itu namanya persamaan gerak ya. Kalau kita tuliskan sampai sini itu namanya persamaan gerak. Baru bisa dari situ kita hitung-hitung.
Oh ya, ini soalnya boleh di screenshot ya. Ini jawaban Aziz udah bener kok 1, 2, 3. Alfa nomor 1 sama 3 udah bener. Jadi nanti mungkin kalau misalnya kalian mau saling lihat jawaban bisa cek di grup. Tiara juga udah bisa masukin di grup ya. Jadi nanti bisa di screenshot ini soalnya, bisa dikerjain ulang, kemudian bisa dicek nih pakai jawaban Aziz atau jawaban Alfa. Kita bisa saling ngecek gitu ya. Nah itu ya nomor 2 udah. Nah, sip. Sip, bagus. Oke, selesai ya kita ya GLB ya. GLBB. Nanti nomor 3 caranya sama juga. Caranya sama juga. Pakai 3 persamaan tadi. Nah, sekarang kita akan lanjut dulu ke sini. Silakan dibaca dulu aja soalnya. Besaran apa saja yang terlibat dari kasus di atas? KLBB udah, kita beralih ke gaya ya sekarang ya. Nanti dari awal tenang aja. Oke, udah dibaca? Coba besaran apa saja yang ada di soalnya, yang terlibat? Kayak gesek. Kayak gesek. Ada lagi? Kecepatan. Percepatan. Kecepatan juga. Kecepatan ya? Iya. Oke. Percepatan, kecepatan, terus apa lagi? Gravitasi. Gravitasi. Ada juga beberapa yang tertulis di sini. Seperti koefisien gesek itu juga besaran ya. Koefisien gesek. Terus apa lagi tuh? Waktu. Waktu. Ya, enggak. Ada nggak di situ waktu? Enggak ada sih. Nggak ada ya. Oke, ini dulu berarti. Sama sudut. Sudut. Oh iya. Besarannya ya. Nah, gimana sih besar-besarannya terhubung? Nah, kita mulai dari yang dasar dulu ya. Ini kan udah kasusnya udah tingkat lanjut nih. Udah ada miring-miringnya. Kita mulai dari awal. Rumus yang mendasari gerak yang melibatkan gaya. Rumus apa yang paling masyhur di antara rumus-rumus fisika yang lain? Ini ya. Nih. Ini yang sebagai dasar kita mengerjakan soal-soal mekanika. Sigma F sama dengan M kali A. Apa itu sigma F? Sigma F itu di sini gaya total atau jumlah gaya atau resultan gaya. Gaya total ya atau resultan. Kalau M? Massa. Yes, massa. A-nya adalah percepatan. Nah, kita bahas sigma F dulu nih. Dari sini ya, sigma F. Kita bahas sigma F dulu. Nah, sigma F itu gimana sih? Nah, ini kalau misalkan ada sebuah balok. Ada seseorang, katakanlah si A. Ngasih gaya namanya FA. Ada nih dibantu si B. Ngasih gaya namanya FB. Ada berapa gaya yang bekerja pada balok sekarang? Ada berapa orang yang mendorong?
Ada dua ya, FA sama FB. Maka sigma F ini kita nyatakan dengan FA plus FB. Oke. Nah, sekarang kalau kasus lain nih. Sekarang si A, ini si B. Si A ngasih gaya FA, si B ngasih gaya FB. Berarti bentuk sigma F-nya gimana? FA kurang FB. FA kurang FB. Nah, benar ya. Jadi kalau misalnya arahnya ke kanan, kita tandai plus, arahnya ke kiri, kita tandai min. Begitu juga kalau atas bawah. Kalau ke atas kita tandai plus, ke bawah kita tandai minus. Jadi sigma F ini bisa kita tuliskan sebagai FA, tetap ya pakai plus, tapi di sini ada minus FB-nya. Akhirnya sama sih, FA min FB, gitu ya. Perbedaannya itu. Berarti kalau misalkan untuk balok punya massa M gitu ya. Ini ada si C sekarang, di sini ada si D, di sini ada si E. Nih si D ngasih dorong ke kiri, si E ke kiri juga, si C-nya adalah ke kanan. Masanya M. Berarti kalau kita mau menuliskan sigma F sama dengan, ini katakanlah M0 ya namanya ya. M kali A, maka sigma F-nya di sini apa nih? Silahkan pikirkan dulu. Bisa dijawab di kolom chat boleh. Tulis kolom chat. Oh, kapan sigma F sama dengan MA-nya gimana jadinya? Sigma F-nya gimana nih bentuknya? Nah, oke, itu Aziz, versi Aziz. Yang lain? Benar ya, ini ya, versi Aziz ya. Sigma F-nya adalah ya, yang lihat dulu, yang ke kanan siapa? Oh, FC berarti positif. Ditambah FD-nya negatif. Tambah lagi FE-nya negatif sama dengan M-nya, M benda ya, M0 kali A. Jadi kalau misalkan ada dua benda, jadi gimana nih? Ini misalnya ada dua benda nih ya. Ini benda 1, benda 2. Misalkan aja M-nya M1 sama M2 ya. Sama nih ada orang. Si C, si D, si E sama ngasih gaya. Berarti bentuk sigma F-nya gimana? Sigma F sama dengan MA, sorry. Silakan pikirkan dulu. Kalau sudah bisa dituliskan di kolom chat. Ini review ya kita ya. Oke, sip. Good, bagus. Bener ya.
Jadi kalau ada dua benda yang bertumpuk, masanya dijumlahkan. Tapi jangan lupa ketika kalian menuliskan, misalnya FC min FD min FE sama dengan M kali A gitu ya. M1 sama M2-nya jangan lupa dikasih tanda kurung. Sir, itu bisa juga kan kalau misalkan FD dan FE-nya itu ditambah baru dikurang. Boleh. Iya. Benar. Ditulisnya kayak gini, oke juga. Langsung tanda minus, oke juga. Gitu ya, sip, good. Itu adalah rumus dasar dari gaya nanti. Yang selanjutnya apa nih? Nah, kalau yang gaya-gaya misal gambar itu adalah gaya yang disebut sebagai gaya eksternal. Artinya gaya yang emang diberikan di situ, sengaja dibuat gayanya. Dari luar balok. Nah, sekarang ada nih gaya-gaya yang inherent. Inherent tuh, aduh bahasa apa inherent? Yang udah ada. Tanpa diberikan gaya dari luar, udah ada gayanya. Apa saja? Ada gaya berat. Ini rumusnya. W sama dengan M kali G, di mana G itu percepatan gravitasi. M itu massa. Pokoknya semua benda yang bermassa punya gaya gravitasi. Gaya gravitasi lagi, gaya berat. Kemudian gaya normal. Gaya normal itu terbentuk ketika ada dua permukaan saling menekan. Dua permukaan saling menekan. Kalau ini pokoknya yang bermassa ya, yang bermassa arahnya selalu ke bawah. Bagaimanapun kondisinya arahnya selalu ke bawah. Karena ada gaya gesek. Nah ini arahnya selalu menghambat gerak, berarti melawan gerak ya. Ini tergantung gaya normal dan gaya normal ini nggak ada rumusnya ya, jadi nilainya bisa macam-macam. Ini tegangan tali. Jadi kalau yang ada talinya. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian gaya berat, gaya normal. Jadi kalau misalkan ada ini kotak gitu ya, masanya adalah M0. Tanpa disentuh orang, dia punya gaya apa aja? Punya gaya apa aja? Kalau benda kayak gini. Kotak di lantai. Gaya normal dan berat. Gaya normal dan gaya berat. Sip. Gaya normal, gaya berat ya. Ingat, semua benda bermassa punya gaya berat. Gaya normalnya dari mana sih? Karena dia menyentuh permukaan. Nah, dia ada dua permukaan yang saling menekan ya, antara lantai dengan benda. Dia punya N dan W. Kalau misalkan sekarang ya, ini ada atap, ini ada benda bermassa M1, ini ada lagi benda bermassa M2. Ini dihubungkan tali ya. Gaya apa saja yang ada di sini? Gaya berat sama tegangan tali. Ya, gaya berat sama tegangan tali ya. T sama W. Nah, kalau di sini sekarang ayunan nih. Misalnya ada ayunan, ini pakai rantai atau tali lah ya. Set. Ini ada papan. Anggap aja masanya adalah M. Terus di sini ada orang ya, main ayunan. Masanya adalah M besar. Ada gaya apa saja di sini? Gaya berat normal dan tegangan tali ya nggak? Exactly. Gaya berat, normal, sama tegangan tali. Jadi gitu ya.
Jadi untuk mengidentifikasi atau menggambar nanti gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda kan harus tahu dulu gaya-gaya apa ya yang ada di sini. Kita next dulu. Nah, sekarang kaidah-kaidahnya. Tadi udah kita tulis beberapa ya. Yang pertama adalah berlakunya sigma F sama dengan MA ini gimana nih? Yang pertama ini, arah sigma F selalu sama dengan A. Oke, jadi tadi ketika kalian kalau ini ada orang yang mendorong 100 Newton gitu ya, kemudian dia mendorong ke sana 50 Newton. Sigma F-nya berapa nih? 100 ke kanan, 50 ke kiri. Sigma F-nya 50. Nah, 50-nya berarti ke kanan atau ke kiri? Kemana? Nah, tinggal itu aja yang lebih besar yang mana? Ke kanan ya. Ke kanan, maka sigma F-nya ke kanan, maka nanti kalau kita ngitung A, percepatan, geraknya juga ke kanan. Gitu ya, pasti sama. Tuh. Kemudian kalau misalnya gini nih. Didorong ke atas gitu ya. Dorong ke atas. Kalau dorongan ke atasnya lebih besar, maka nih kalau sigma F-nya arahnya sesuai panah ini, maka A-nya juga geraknya sesuai panah. Gitu ya. Yang kedua, hanya berlaku pada satu garis gerak. Yang berlaku pada satu garis gerak. Maksudnya apa nih satu garis gerak? Misalkan ini ada. Mari kita belajar gambar gaya dulu ya. Misalnya ada benda. Ada orang, satu orang aja nih yang mendorong ya. Lantai licin dulu, jadi tidak ada gaya gesek. Dorong pakai F. Nah, masanya kita anggap M0. Oke, sekarang kalau ada balok kayak gini, lantai licin, ada orang dorong pakai F, gerak baloknya akan kemana? Kanan, exactly, ke kanan ya. Jadi ada arah kanan. Ke kanan, sigma F sama dengan MA-nya adalah F sama dengan M0 kali A, karena dia licin. Nah, tapi selain gaya F di sini, sebenarnya dia ada gaya apa lagi nih? Ada berat sama normal. Exactly, ada gaya berat. Arahnya kemana gaya berat? Ke bawah. Gaya normal? Ke atas. Ke atas. Nah, yang ke kanan tadi, yang gerak kanan ini kita sebutnya gaya di sumbu X atau sumbu horizontal ya. Nah, ada juga nih segaris, nah maksud segaris itu kayak gimana ya? Sumbu X sendiri, sumbu Y sendiri gitu ya. Berarti yang sumbu Y ini gimana bentuk sigma F sama dengan MA-nya? Sigma F, gaya yang searah sumbu Y. Yang segaris dengan sumbu Y, gaya apa aja di sini? Ada W sama N ya, ada W sama N. Siapa yang ke atas? N. Nah, ingat atas tuh plus, bawah min. Jadi kita bisa nulis nih, kalau kita mau buat sigma F sama dengan MA-nya dia, nah kita bisa tulis sigma F-nya adalah N minus W kali M0 kali A pada sumbu Y. Nah, sekarang kalau misalnya geraknya ke kanan doang nih, geraknya ke kanan doang, maka berapa percepatan searah sumbu Y?
Kalau gerakannya ke kanan doang, tidak ada gerak ke atas atau ke bawah, berarti Y-nya ini sama dengan AY-nya sama dengan 0. 0. Sehingga ini bisa N, min W sama dengan 0. Nah, ini untuk sumbu X, sumbu Y-nya. Sumbu X-nya ada A-nya nih. Kayak gitu ya. Lagi, kalau misalnya, nah ini tinta. Nah, kalau misalnya ada balok, kemudian di atas lantai yang kasar sekarang, koefisien geseknya mu. Geraknya ke kanan. Ada orang yang mendorong atau menarik lah ya. Menarik ke arah F. Coba kalian buat di sumbu X sama sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya. Sigma F sama dengan MA-nya. Nah, kayak gimana? Yuk. Misalkan kalau udah ketemu yang X ataupun yang Y bisa dituliskan ya. Di kolom chat. Kasar, lantainya kasar. Koefisien geseknya. Yuk. Aziz, udah nemu Aziz? Udah, Sir. Tapi nulisnya Oh, nulisnya ya. Oke, Alfa udah dapat. Tapi idenya udah dapat ya, Aziz ya. Alfa. Iya, Udah dapat belum Alfa? Sigma F pada sumbu X. Sigma. kayaknya sih sudah. Ya sudah ya, yang Y. Iya. Oke, kalau Tiara gimana Tiara? Kalau ada kebingungan bilang ya. Tiara, sumbu X-nya udah dapat? Belum ya? Oke, baik. Yang pertama sebelum kalian membuat ini apa namanya tuh sigma sama dengan MA, kalian perlu gambar dulu gaya-gaya apa yang bekerja pada benda ini. Yang jelas ada gaya berat ke bawah karena dia punya massa, ada N. Ini dibilang geraknya ke kanan nih, maka ada gaya gesek nih. Kasar tuh ada gaya gesek artinya. Gaya gesek. Kemana arahnya gaya gesek? Karena ini geraknya ke kanan, ingat gaya gesek selalu menghambat. Berarti arahnya gaya gesek adalah ke kiri. Nah, Mister ini punya warna biru ya sini. Kita simpulkan F kecil gitu aja. Nah, jadi untuk yang sumbu X kita bisa dapat nih gaya apa aja yang bekerja pada sumbu X. Setelah kita gambar ini. Gaya apa saja yang pada sumbu X? Halo? gaya F. Gaya F besar sama F kecil ya. Berarti kalau kita mau bentuk sigma F-nya jadi gimana nih? Sigma F-nya? Besar kurang F kecil. F besar kurang F kecil. Sama dengan? M kali A. M kali A, benar. Kalau yang vertikal, gimana vertikal? N kurang W juga enggak sih? Benar, N kurang W. N kurang W sama dengan
Geraknya kemana nih? Ke kanan. Ke kanan. Segaris nggak sama sumbu Y gerakannya? Enggak, maka dia nggak ada ya. Gerak atas bawah nggak ada, maka A-nya 0. Walaupun sebenarnya ini ada juga nih. M kali A, tapi A-nya 0. Jadi ini sama aja 0. Gitu ya. Iya. Oke, gitu. Sekarang kita lihat lagi kasus yang lain. Masih dengan balok di lantai. Misalnya nih baloknya masanya adalah M besar. Ini ada seseorang mendorong ke kanan. Kita namanya aja FA. Kemudian ada orang lagi yang dari depan nih menarik. Kita namai FB. Nah sekarang dia kasar, lantainya kasar, arah geraknya adalah ke kanan. Berarti sigma F sama dengan MA untuk sumbu X sama sumbu Y adalah, nah coba kalian susun ya. Gimana bentuk sigma F sama dengan MA sumbu X sama sumbu Y. Nah ini ya, oh ini masih ada nih, pantesan kok nggak ada ini. Ini penentuan arah-arahnya ya. Oke sih, bagus Tiara. Itu yang sumbu X atau sumbu Y nih, Tiara? Oke, yang sumbu Y sekarang. Alpha, good. Sumbu X atau sumbu Y itu? Sumbu X. Oke, sip. Udah ya, bener semua ya. Sekarang kita next dengan soal yang nggak bisa di next ini. Kita fokus ke satu benda dulu aja ya. Jadi nanti yang dua benda mungkin di soal yang melibatkan nanti. Kita fokus di satu benda dulu aja. Nah, sekarang kasusnya adalah kayak gini nih. Ada benda kayak gini ya. Ini berkontak. Nah, gini. Ditariknya adalah dengan gaya yang miring. Ini anggap aja theta gitu ya, theta. Ini anggap aja gayanya F. Lantainya kasar. Berarti ada gaya gesek ya. Nah, berarti ini sigma F sama dengan MA untuk sumbu X sama sumbu Y gimana ya? Idenya dulu aja deh, idenya. Berarti dijadikan sejajar dulu kalau mau yang sumbu X. Yes, benar. Itu yang F-nya masih miring, berarti disegariskan dulu dengan sumbu X sama sumbu Y. Gimana menggariskannya? Nah, kayak gini ya. Sambil kita review. Ini review sin kostan. Review sin kostan. Jadi ini kalau misalkan Anda
Anggap aja sumbu Y itu vertikal ya. Sumbu X itu horizontal. Sekarang ada sesuatu yang miring kayak gini. Set. Maka yang miring ini bisa dinyatakan misalnya nilainya adalah sembarang lah ya. F sembarang vektor, mau itu kecepatan, mau itu gaya. Kalau ada yang kayak gini, miring, kita bisa uraikan ke arah sumbu X. Ini ya, anggap aja ini sumbu X-nya, yang di sono. Sumbu Y-nya. Kita lihat, sudutnya di mana nih? Oh, misal sudutnya di sini nih, theta. Maka kita bisa uraikan menjadi Fx dan Fy. Kayak ini nih. F. Pastikan sampai sini ya, sampai sini doang nih. Nggak boleh lebih panjang daripada F, kalau dari segi gambarnya ya. Namanya Fx, ini diuraikan, terus ada Fy. Nah, karena arahnya miring, dia bisa diuraikan nih, jadi Fx sama Fy. Segini. Apa hubungan Fx, Fy, F sama theta? Nah, hubungannya adalah ini nih. Kalau misal F mendekati Fx gitu ya, ini kan mendekati nih, sudutnya mendekati Fx. Maka nilai Fx itu yang mendekati itu adalah F dikali dengan cos theta. Fy-nya F dikali sin theta. Nah, kalau misalkan sekarang kasusnya kayak gini, ini masih F sama F. Tapi tetanya bukan di sini, melainkan di sini nih tetanya. Nah, berarti Fx-nya gimana? Fy-nya gimana? Yang trigonometri dulu ya. Tetap sama sih. Sama tuh berarti Fx-nya Datar. F cos theta gitu. Oh, bukan maksudnya. Oh, bukan. Gimana? Maksudnya fx arahnya tuh sama tapi Oh, arahnya sama ya. Berarti kalau misalnya gambar Fx sama Fy kayak gini ya. Ini fx-nya sin. Fx, yang ini Fy ya. Fx-nya sin ya sekarang ya. Fx-nya adalah F sin theta, Fy-nya F cos theta. Lo kok kebalik? Nah, coba lihat apa sih perbedaan dari gambar yang di atas sama gambar yang di bawah? Sudutnya. Letak sudutnya. Nah, gitu ya, letak sudut ya. Jadi pokoknya kalau gaya Fx atau Fy-nya itu dekat dengan sudut, maka dia dikalinya sin. Kalau dekat dikalinya, kalau dekat dikalinya cos. Kalau jauh dikalinya sin, gitu ya. Nih, dekat jauh itu maksudnya gimana sih? Ini loh, Fx. Kalau di sini Fx, dia dekat sama sudutnya, maka dia dikalikan cos. Dekat cos. Cos ya, dekat cos gitu ya. Berarti yang jauh sin. Kalau yang di sini yang dekat sama sudut adalah Fy. Maka Fy-nya dikali cos. Nah, gitu ya. Nah, sekarang satu lagi, silakan dituliskan di buku catatan kalian. Kalau misalnya punya gaya kayak gini. Set gayanya kayak gini ya. Namanya F juga. Kemudian yang Mister uraikan adalah kayak gini. Ini ditulis di kolom chat private aja ya jawabannya ya. Siapa yang cos, siapa yang sin. Ini Fx, ini Fy. Sudutnya adalah di sini. Silakan nyatakan Fx sama Fy-nya, mana yang sin, mana yang cos. Di chat private aja.
sebagai nomor 1, yang ini sebagai nomor 2. Ini Mister gambar sumbunya dulu ya, ini sumbu. Oke, silakan. Fx-nya dikali sin atau dikali cos, FY-nya dikali sin atau dikali cos. Untuk nomor 1 sama nomor 2 ya. Oke, Aziz, benar? Kalau ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan. Kalau ada yang kurang jelas mungkin ya. Nah, kuncinya di sini kok kuncinya. Kunci trigonometrinya di sini nih. Oke, Aziz sudah dapat. Tiara. Good job, Tiara. Sip. Oke, good. Bagus. Benar ya? Udah benar semua. Jadi Mister nggak perlu nulis. Nah, untuk membuat belum. Mister tambah ini ya, insert 1 slide dulu untuk latihan yang ada sudut-sudutnya. Aduh. Nah. Mister cek udah bener semua kaidahnya. Kemudian kalau misalnya sekarang, nah ini mungkin 2 kali. Nah kita balik ke yang kasus tadi sekarang ya. Balik yang kasus tadi. Yang misal di lantai ada benda masanya M gitu ya, ditarik gaya nih sana F, di mana tetanya adalah di sini nih, kasar. Nah, berarti gaya-gaya yang bekerja apa aja nih? Ini kan bisa diuraikan ya, step ini jadinya adalah FY, ini jadinya adalah FX. Apalagi selain FY sama FX? Gaya apa lagi yang bekerja? W dan N. W dan N. Ya. W sama N. Nah, lihat nih, kalau W itu nulisnya gambarnya dari pusat ya, dari pusat benda. Kalau N gambarnya dari permukaan kontak. Terus ada gaya apa lagi selain W sama N? F kecil. F kecil, kalau misal dianggap geraknya ke kanan, F kecilnya arahnya kemana? Kiri. Kiri. Oke. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah ketika F ini sudah diuraikan jadi Fx sama Fy, maka F ini dianggap nggak ada. Jadi F yang warna hitam ini dianggap sudah diganti dengan Fx sama Fy. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin membuat sigma F sama dengan MA,
MA pada sumbu X dulu, terus nanti selanjutnya sumbu Y. Silakan dituliskan di kolom chat ya. Pikirkan, tuliskan di kolom chat, di sumbu X itu ada apa, sumbu Y ada apa. Bisa dituliskan sama MA-nya di kolom chat untuk sumbu X sama sumbu Y. Oke, good Tiara. Oke, good job. Alpha. Itu yang sumbu X ya, sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya belum nih, sumbu Y-nya. Alpha kurang teliti tandanya. Aziz, good. Arah Y tidak ada gaya gesek ya. Arah gaya gesek itu pokoknya ada dua permukaan yang saling berkontak, itu juga gaya gesek. Gesekan itu antara dua benda kan. Nah, jadi kalau ke arah sumbu Y-nya nggak akan ada gaya gesek tuh di situ. Karena cuman kalau dilihat dari vertikal arah Y-nya saja berarti nggak ada gaya gesek. Nah, Tera kurang teliti, Tera. Coba ada gaya-gaya apa aja yang arahnya vertikal, yang segaris dengan sumbu Y, gayanya apa aja? And then W sama Ada F sin W. itu termasuk nggak? Ya, F sin termasuk dong. FJ ya, FJ-nya termasuk. Iya aja kan? Ya. Arahnya kalau kamu mau apa? Arahnya. Tandanya. Nah, sekarang kita lihat ya di sini ya. Oh, Oke, kita bahas saja. Kita lihat yang sumbu F ini ada. kayak gitu udah benar nggak sih? Yes, benar. Yang sumbu X dulu ya. Sumbu X itu ada F besar. X dikurangi F kecil. Kan gitu kan. Fx kurangi F kecil sama dengan M dikali A. A-nya ada nggak nih? Di sumbu X ada A-nya nggak? Atau sama dengan 0 atau enggak? A-nya. Enggak ya? Enggak sama dengan 0. Karena arahnya ke kanan, ada nilai A-nya. Gitu. Nah, kita ganti Fx-nya pakai apa? F cos theta min. Nah, F kecil ini bisa diganti nih. F kecil ini bisa diganti. Rumus F kecil itu yang tadi. Mu kali N. Ini ya. Mu kali N. Ini bisa diganti mu kali N sama dengan M kali N. Nah, yang di sumbu Y nih yang perlu kamu hati-hati adalah, coba kalau sumbu Y itu arahnya kan ke atas atau ke bawah ya. Yang ke atas dulu ada gaya apa aja nih ke atas? N, selain N ada apa lagi di situ? Yang arahnya ke atas, yang sudah Mister gambar. FY, ya, masih ada M sama FY-nya nih. Ini N plus FY min W sama dengan
M kali A. Nah, kita lihat A-nya ini apakah ada nilainya kalau sumbu Y. Kita lihat geraknya kemana nih geraknya? Kanan. Kalau kanan nggak ada atas bawah maka A-nya 0. 0 kali M ya 0 gitu ya. Ini bisa diganti nih. FY-nya nanti diganti yang F sin W-nya. Nah, W itu bisa diganti dengan M dikali G gitu ya. Ini N tambah F sin theta minus M kali G sama dengan 0. Nah, inilah persamaan-persamaannya. Kalau nanti dikasih angka, nah bisa dihitung. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang masih bingung, bilang ya, bagian mana masih bingung. Oke, kalau enggak, sebelum kita ke exercise, small task, coba kalian buat lagi yang sigma F-nya sebuah sumbu Y untuk kasus ini. Oke. Ini ada orang ngangkat pakai gaya FA. Ini ada orang yang miringnya ke sana nih. FB, ini masanya tetap M. Terus, ini dulu aja. Ini sudutnya ini theta. Yang ini vertikal ke atas ya, FA-nya vertikal ke atas, FB-nya miring. Silakan dituliskan sigma X sama dengan MA-nya untuk sumbu X, sama sigma F sama dengan MA-nya untuk sumbu Y. Tuliskan di kolom chat. Oke, Tiara coba bisa di ini ya. Ini anggap aja arahnya ke kiri arahnya. Sorry, arahnya belum ke ini ya. Gerakannya ke kiri ya. Nah, Tiara bisa disesuaikan. Oh, arahnya ke kiri nih arahnya. Nah, Tiara bagian yang F cos itu bisa dispesifikkan tuh F cosnya FB atau FA. Karena di situ F-nya ada dua ya. FB sama FA, yang F besar. Ini licin nggak, Tar? Kasar. Oh, Tiara terkeluar. Kasar ini ya, kasar. Dengan koefisien geseknya. Iya. Kalian ya, pikirkan, ditulis. Oke, welcome again, Tiara.
Tiara itu dicek lagi ya tandanya dan simbol-simbolnya. Nah, gini. Itu kan Tiara ada nulis F tuh. F-nya kan di sini ada dua, FA sama FB. Nah, itu F yang ada cos-nya atau ada sin-nya itu apakah FA atau FB? Itu satu. Gitu ya. Kemudian arahnya. Nah, ini gerakannya arahnya ke kiri nih. Oke, Aziz benar. Good job Aziz. Alfa gimana? Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan bilang ya. Nah, itu ada tulisan F cos tuh di situ tuh alfa. F cos-nya itu F yang FA atau FB? Kan ada dua ya, FA sama FB. Kenapa, Sir? Di jawaban kamu kan ada F cos ya. Nah, F yang di F cos itu adalah FA atau FB karena di gambar Mister ada FA sama FB tuh. Itu alfa. Gayanya ada dua alfa yang Mister gambar tuh. FA sama FB. Bukan Oh. cuman F ya. Iya, iya. Nah, nggak saya. Gitu kasar maksudnya. Bukan, harusnya FB cos theta, bukan F cos B. Terus yang di sumbu Y itu ada lagi loh selain yang F sin. Nah, gitu. Bukan F cos B ya. F asin. Oh, oke. Oke, cara ngelihatnya gini ya, cara ngelihatnya. Pertama yang perlu kita lakukan adalah menggambar diagram gaya dulu. Ini ada diagram gaya ya. Ada W, ada N. Terus ada lagi, karena geraknya ke kiri, gaya gesernya berarti ke kanan. Nah, gini ya. Nah, terus gaya yang perlu diuraikan yang mana nih? W, N, F kecil, FA, atau FB? Itu keluar, enggak. Halo. Halo. Sorry, Mister terkeluar. Sampai mana tadi kita? Nih. Nah, ini ya.
Pertanyaan Iya. Mister adalah, ini kan udah Mister gambarnya sekarang nih gaya diagram gayanya ya. Sekarang gaya mana yang perlu diuraikan? Jadi sin sama cos. W, Yang N, F kecil, FA atau FB? W. Yang mana? Nah, yang perlu diuraikan adalah yang belum segaris dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Gaya mana yang belum segaris dengan sumbu X sama sumbu Y? FB sama FA. FB deh. FB. FA segaris dengan sumbu apa FA? Ya udah, iya. Udah segaris ya FA ya dengan sumbu Y ya. Maka FB nih yang perlu diuraikan, jadinya ke sana. Ini yang FB cos atau sin nih? Kalau yang ke atas nih. Yang FA. Tuh. Enggak. FA-nya tetap FA. Mm. FB-nya kan diuraikan nih. Jadi FB yang ke atas sama FB yang ke kiri. Nah, tapi FB yang ke atas ini berarti FB cos atau FB sin nih? Alfa? B. Kita namanya FBY dulu ya. FBY Ya. sama FBX. Berarti kalau diubah ke sin atau cos, FBY ini FB dikali cos atau dikali sin? Yang FBY. FB. Yang yang FBC. Sin ya. Nah, berarti yang nanti yang X adalah yang cos gitu kan. Nah, baru kita lihat nih sekarang di sumbu X. Gaya apa ya yang segaris dengan sumbu X? Ada F dikurangi dengan FBX sama dengan M kali atau bisa kita ganti mu dikali N minus FBX-nya berarti cos theta. Oh ya, itu yang baru itu betul nggak? Ya itu baru, mantap Ova. Yang sumbu X ini ya. Yang sumbu Y-nya berarti adalah langsung aja tertulis FA plus N plus FBY dikurang W sama dengan 0 gini ya. Tinggal ditulis saja FA tetap FA, N-nya tetap N, FBY-nya jadi FB sin theta, W-nya jadi MG sama dengan 0. Nah, gini ya. Oke, silakan boleh di screenshot atau apa ya. Iya. Jadi gitu. Step-stepnya adalah menggambar diagram gaya dulu. Cek yang segaris. Nah, baru dibuat persamaannya. Gitu caranya. Gitu ya. Nah, sekarang ada sedikit nih small task. Nomor 1 sampai 3. Ini di screenshot dulu ya, silakan di screenshot dulu. Screenshot dulu. Nanti kalau ini karena ini udah hampir jam 11.
Mister ada ini ngajar lain lagi, jadi ini screenshot dulu aja. Soal task Putus, Sir. 1. Putus-putus. Halo, cek 1 2. Masih putus-putus suara Mister? Halo, cek 1 2. Suaranya putus-putus. Cek, halo 1 2. Suara Mister kedengeran nggak? Putus-putus. Cek 1 2 dicoba. Oke, ini di screenshot dulu aja silakan. Biar nggak hilang. Cek, halo 1 2. Ya, masuk, Sir. Oke, itu soalnya Mister kirim di grup WA aja ya. Silakan kalian coba kerjakan. Karena ini udah mau jam 11. I need to move to another class. Jadi Mister kirimkan di grup WA. Nah itu, 2 aja, 2 tas. Totalnya 4 soal ya. Masih loading sih ya, masih loading. Cek 1 2. Halo? Iya, masuk, Sir. Oke, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Mister sudah kirimkan soal latihannya di grup. Silakan dikerjakan, nanti jawabannya kirim ke WA Mister ya. Let's close our class today by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ya, tolong kirimkan jawabannya hari ini juga ya. Ini biar bisa langsung Mister cek. Oke. Sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Welcome. Kalau izin sama Pak Zul. Oh, jarang ya. Hari apa Pak Zul? Hari Senin.